Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Dennis Bastian di hari Jumat tepat di 19 Februari 2016 ini untuk talk show yang kami hadirkan di Cakrawala untuk di episode hari ini, yaitu mengenai bagaimanakah kita menentukan dekorasi ruangan yang sesuai dengan Feng Shui atau Feng Shui. Gitu, jika biasanya kita memang berbicara mengenai secara global, tapi kali ini kami sedikit sempitkan ya, karena di sebelah saya sudah ada Pak Junialdi. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat ini ya. Hari ini sehat karena Sehat. bajunya saya lihat ini merah semangat sekali Semangat. ya. Pak Aldi, saya akrabnya panggilnya Pak Aldi aja ya. Pak Aldi ini merupakan pakar Feng Shui. Ini kita membahas mengenai tema kita untuk episode kali ini, yaitu menentukan dekorasi ruangan dengan menggunakan ilmu Feng Shui. Sebenarnya kalau kita ingin mendekorasi sebuah ruangan, memang perlu nggak sih ilmu Feng Shui ini dalam setiap dekorasi rumah gitu? Itu sangat perlu ya, karena di sini yang saya ini ke bahwa Feng Shui itu berkaitan sekali dengan Feng itu angin atau udara, Angin atau udara. lalu Shui itu air. Jadi Oke. unsur air Angin dan dan angin air. itu Nah. bagaimana aliran angin dari luar Iya. masuk ke rumah itu bisa bersinergi membawakan yang hawa yang positif, dan pastinya dalam tata layout tempat Nah. itu akan mempengaruhi. Jadi contoh Mm-mm. sisi sebelah barat terang tapi yang sebelah timur itu gelap gitu kan, dan di situ pastinya akan terjadi kelembapan dan tidak bagus buat kesehatan. Nah. Jadi seperti itu. Ternyata ini kalau minggu kemarin kita sempat berbincang ya, mungkin pemirsa juga baru saja menyaksikan minggu kemarin kita juga berbincang, ternyata kalau misalnya di mana tempat tinggal atau mungkin aura tempat tinggal kita ini berada itu jelek, itu nanti akan ternyata berdampak juga bagi kesehatan kita, bagi rezeki kita juga. Betul, Ya Pak Dian. Nah betul. ini maksudnya kaitannya bagaimana kalau misalnya kita ingin review sekali lagi ini Pak? Oke, baik Git. Jadi Feng Shui itu bisa dilihat pertama itu dari halaman rumah kita. Oke. Ya, jadi kita masuk dari halaman rumah kita, Hmm. usahakan tidak ada pohon besar itu di depan pintu masuk. Jadi kalau seumpamanya di sekitar 5 meter di depan Iya. itu ada pohon gitu. Jadi kehalangan gitu. Kehalang itu Nah, usahakan jangan. Tapi itu kalau jangan. misalnya tumbuhan-tumbuhan yang biasanya kan kalau untuk rumah minimalis itu di depan rumahnya ditanami pohon. Seperti kayak rumput-rumputan. Ya nggak apa-apa, asal tidak melebihi dari pintu. Oke. Kenapa seperti itu? Karena terutama yang tadi saya bilang, udara dan unsur air, energi air dan udara itu harus masuk. Nah, sedangkan kalau di depan pintu itu ada pohon yang besar, yang pastinya unsur airnya itu sudah, energi air sudah diserap dulu oleh Oke. pohon itu, sehingga unsur air ke rumah itu lebih sedikit. Sedangkan kalau di Feng Shui itu adalah air itu simbolis dari kemakmuran, Oke. kesehatan, itu seperti itu. Jadi Oke. lebih sedikit keserap Iya. sama pohon. Oke, tapi selain itu juga bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami juga bisa untuk bertanya-tanya seperti apakah untuk penentuan dekorasi rumah yang cocok untuk Anda. Dan bukan hanya itu saja, tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang ingin tanya-tanya. Karena ini kalau misalnya kita berbicara Feng Shui, ini katanya besar sekali, luas sekali. Luas sekali. Ya, bahkan tanggal lahir juga bisa dilihat ya. Betul. Ini jadi bagi Anda juga yang ingin dilihat dari tanggal lahir Anda, silakan menghubungi kami di line interaktif kami di 031-738-0885. Karena dari tanggal lahir Anda, seperti minggu kemarin, ini Pak Aldi juga bisa nanti mengecekkan ini unsur apa yang sesuai dengan penelpon ya, Ya, atau mungkin betul. pemirsa di rumah. Jadi kalau misalnya kemarin itu kalau saya dihitung itu adalah angkanya 3 ya. Iya, Ketemunya 3, itu maksudnya 3 itu bagaimana ini Mas? 3 itu melambangkan kalau kehidupan itu lebih suka bersosialisasi. Suka bersosialisasi. Itu seperti itu. Oke, jadi mungkin bagi Anda juga yang ingin tahu lebih dalam lagi seperti apakah, karena rezeki juga bisa ya Pak Aldi ya di sini ya, dilihat ya. Ya, itu bisa sekali, karena misalnya dengan tadi angka 3 tadi tentang sosialisasi, bahwa semakin banyak pertemanan, berteman dengan manapun, rezeki itu akan datang melalui teman itu juga. Oke, jadi kalau kita memperluas relasi gitu ya, Iya, rezeki kita juga akan datang dari situ juga. Gitu. Oke, jadi bagi Anda juga yang ingin tanya seperti saya di minggu kemarin juga bisa loh di 031-738-0885. Sekali lagi line interaktif kami buka di segmen ini dan juga di segmen nanti di 031-738-0885. Kita kembali lagi ke tema kita, bagaimana kita menentukan dekorasi ruangan yang sesuai dengan ilmu Feng Shui. Pak Aldi, sebenarnya energi positif itu
datangnya dari mana? Sebenarnya dari karena energi positif itu datang dari 3 hal energi. Jadi energi langit, jadi ketuhanan itu, alam semesta. Lalu energi manusia, manusia itu juga mengeluarkan aura dan energi juga. Lalu juga ada energi bumi yang kita pijak ini. Nah bagaimana cara kita untuk mensinkronis dari 3 yang sudah Pak Aldi sebutkan, dari langit, manusia, dan bumi, agar kita apa istilahnya ya, mendapatkan energi positif yang sesuai, yang stabil untuk kita. Kalau seumpamanya energi langit itu intinya gampang sekali dan sederhana sekali. Siapa yang menabur dia akan menuai. Siapa yang berbuat baik dia akan datang, nantinya akan kebaikan. Kejahatan nantinya akan kejahatan. Nah yang paling sulit ini itu seperti hukum alam atau bagaimana? Ya memang kaitan dengan hukum alam. Jadi sebab akibat, itu. dualitas dan lain sebagainya. Selanjutnya ini manusia. Kalau manusia itu sebenarnya bagaimana manusia itu menjadi manfaat bagi yang lain, itu pasti nantinya akan berbalik ke dirinya dia juga. Jadi ini masih berkaitan ya antara elemen yang antara unsur yang pertama langit dan juga unsur yang kedua manusia. Kalau kita lihat dari apa yang saya tangkap dari jawaban dari Pak Aldi, ini berkaitan gitu ya. Jadi intinya apa yang kita tabur itulah nanti kita tuai gitu ya. Saya seperti itu. Tapi kalau untuk unsur yang ketiga bumi, bagaimana? Bumi itu dari tata letaknya itu. Dari tata letak bagaimana kita mendekor rumah kita, dekor. Tata letak ruangan kita bagaimana, ini juga mempengaruhi juga. Betul. Yang paling unik itu ada beberapa klien saya itu kan suka dekorasi dinding ya, seumpamanya lukisan gitu kan. Lukisan ini banyak jenisnya, bahwa yang kita harus ketahui bahwa setiap benda itu mengandung energi. Bila ditaruh di satu titik bumi, letaknya itu juga mengandung energi. Jadi apabila dia bersinergi, energi itu akan berkembang luas. Contoh kasus begini. Ada banyak yang menggunakan, saya ingin lebih percepatan keuangan saya memasang lukisan kuda, seumpamanya gitu. Cuma salah pasang. Nah, lukisan kuda ini kalau pemirsa yang ada di rumah ini memasang lukisan kuda, perhatikan kepala kudanya. Ini maksudnya gimana? Jadi pemilihan gambar ini juga harus kita perhatikan ya. Perhatikan, betul. Maksudnya gimana kalau misalnya kita ambil contoh tadi lukisan kuda, Nah, kalau kuda itu dalam hal Feng Shui itu percepatan untuk kegiatan apapun, misalnya kantor, bagaimana cash flow dan pemasukannya itu biar lebih percepatan. Kuda itu harus menghadap kepalanya ke dalam. Jadi kalau pintu itu harus ke dalam, jangan keluar. Kalau keluar itu sama juga apapun energi kemakmuran itu dibawa keluar. Jadi intinya untuk percepatan kuda itu kepalanya masuk agar yang dari luar kemakmuran, energi kemakmuran masuk ke dalam. Kecuali kalau kita berbisnis properti. Jadi satu properti itu harus kebalik. Biar kenapa? Asetnya biar cepat laku. Ini percaya nggak percaya gitu ya. Seperti itu. Dari hal kecil kita juga istilahnya kita kayak apa sih ini nggak penting, cuma lukisan, ternyata dari segi yang dari nggak penting itu tadi ternyata juga menimbulkan efek yang luar biasa untuk kita ya. Ada penelpon yang masuk di 0317380885. Halo, selamat pagi Cakrawala. Selamat pagi Cakrawala. Selamat pagi Cakrawala, dengan siapa dan di mana? Devi di Sidoarjo. Saya panggilnya Ibu atau Mbak Devi di Sidoarjo? Dengan Mbak Devi ya. Mau tanya. Monggo silakan. Apakah ada Halo? Iya, monggo silakan Mbak Devi. Mau tanya, itu apakah ada dekorasi atau benda-benda tertentu itu ketika digunakan itu akhirnya membawa peluang rezeki, dan itu dalam bentuk apa? Maksudnya tuh contohnya seperti apa? Terus Mbak Devi nggak mau dihitung nih Mbak? Ini mumpung ada Pak Aldi yang jago sekali untuk menghitung tanggal lahir sesuai dengan ilmu Feng Shui. Halo? Iya, halo. Mbak Aldi, Mbak Devi juga mau dihitung tidak menggunakan tanggal lahirnya? Iya boleh. Berapa kalau boleh saya tahu nih Mbak Devi? 21 Desember. 93. 26, 21 Desember 93. 21 Desember 1993. Baik. Terima kasih Mbak Devi. Nanti kita jawab. Mbak Devi tutup dulu teleponnya. Dan bagi Anda juga
yang ingin tanya seputar apapun, seputar dunia Feng Shui, lepas dari tema kita juga monggo, di line interaktif kami 031 738 0885. Seperti Mbak Devi di Sidoarjo yang tadi tanya, sebenarnya apa sih benda-benda yang bisa menimbulkan aura negatif untuk rumah kita? Yaitu tadi bahwa sebelum untuk mendekorasi ya kita lihat dulu bahwa unsur arah mata angin itu mempengaruhi. Jadi kalau selatan dalam Feng Shui itu simbolnya itu adalah api. Utara itu air, barat itu adalah logam, timur itu kayu. Nah, seumpamanya untuk mendekor terutama yang lukisan dulu ya. Nah itu tadi. Nah lalu bagaimana dengan kaligrafi atau biasanya kalau salib atau itu taruh di sisi yang timur karena simbolnya itu adalah spiritual dan kesehatan. Di sisi timur ya, di sisi untuk timur. yang itu. Tapi kalau misalnya ini bagaimana dengan seperti lukisan ikan koi? Nah ini kan kalau orang Chinese itu mempercayai bahwa ikan koi adalah suatu apa ya istilahnya ya, melambangkan suatu keberkahan, kemakmuran. Nah ini bagaimana dengan lukisan ikan koi? Nah banyak yang salah dari klien-klien saya itu juga seperti itu, menaruh ikan koi, lukisan ikan koi di salah tempat. Nah yang harusnya itu bagus di utara karena unsurnya air. Ya, jadi ada dia taruh di selatan. Jadi ini nanti ikan bakar. Sudah pasang apa istilahnya lukisan ikan koi, tapi kok nggak ini ya makmur ya, karena memang kalau kita lihat tata letak ini memang penting sekali. Tiap gambar ini ada ininya ya, ada istilahnya apa ya istilahnya ya, ada maknanya ada makna tersendiri. Jadi koi itu melambangkan untuk kemakmuran dan berkelimpahan ya. Kalau berkelimpahan itu biasanya panen ya, panen. Jadi kemakmuran. Itu tadi kan kalau lukisan ya, tapi bagaimana dengan yang misalnya orang langsung untuk memelihara atau mungkin kok ada akuarium ikan koi atau mungkin bikin kolam kecil di depan rumah, ini bagaimana dengan hal yang ini? Itu bagus sekali. Kalau bagusnya itu adalah di titik utara. Jadi kalau misalnya rumah menghadap utara, itu dia taruh kolam atau akuarium di sisi depan ya. Depan. Gitu ya. Kalau rumahnya di menghadap selatan, berarti dia di belakang kolamnya. Itu seperti itu. Karena apa? Karena titik airnya itu ada di utara. Jadi jangan kebalik, usahakan jangan kebalik. Jadi ini memang penting sekali. Jadi kita harus memperhatikan juga. Jadi jangan asal pasang aja ya. Juga harus dikonsultasikan juga dengan pakar Feng Shui juga. Karena memang kalau kita lihat sekali lagi Feng Shui itu bukan magic ya. Ini merupakan adalah mengharmonisasikan, membalancekan antara kehidupan kita personal dan juga alam sekitar. Tadi ada ini ya satu pertanyaan lagi ya dari Mbak Devi di Sidoarjo yang dari mana, dari tanggal lahir kita juga dapat bisa melihat ini bagusnya di mana. Nah, tapi nanti kita dapat jawab setelah jeda pariwara karena kita harus pariwara dulu. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari Mbak Devi, dan bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama kami dalam interaktif kami masih kami buka di 031 738 0885. Jangan kemana-mana, jangan ganti channel televisi Anda. BIOS TV akan segera kembali.